Ya, izin saya membagikan layar, sudah kelihatan mungkin. Sudah, Prof. Sudah ya, saya perbesar dulu. Ya, baik kuliah tamu hari ini, ya tentu seperti harapan Prof. Wayan, saya diharapkan membahas soal NSM secara singkat saja dan memberikan aplikasi. Nanti sebenarnya ini tidak cukup satu kali. Kalau nanti ada seperti kami di Padang, kami ingin juga mengaplikasikan lintas bahasa. Tapi kali ini saya ingin hanya introduction saja. Nah, ini kampus kami di Jalan Kolonias. Mudah-mudahan para alumni kembali mengenang masa-masa kuliah di NIAS. Dari sinilah kami mengembangkan apa yang disebut dengan NSM. Itu sebetulnya terjemahan dari Natural Semantic Meta Language. Ya, sebelum tahun 2000, nah ini saya informasikan siapa tahu karena publikasinya meluas sekarang. Ada dua tesis yang menggunakan pendekatan NSM itu, tapi terjemahannya itu MAM. MAM itu makna alami metabahasa. Jadi kalau setelah tahun 2000 kita coba tinjau kembali terjemahan ini sedikit kurang pas, sehingga pada waktu itu kami yang mencermati perkembangan teori ini mencoba membuat terjemahan yang lebih representatif sehingga menjadi MSA, Meta Bahasa Simantik Alami. Jadi siapa tahu ada di antara mahasiswa atau di antara saudara melihat ada terbitan atau tesis, ada dua tesis saya catat, itu memakai MAM, itu maksudnya sama. Baik, tujuan hari ini adalah updating your linguistic insight. Jadi tujuan saya adalah mengupdate, memutakhirkan pengetahuan linguistik khususnya tentang semantik terkait dengan teori yang saya sebut mutakhir. Nah, dari sini kita lihat bahwa payung dari semantik itu adalah linguistik. Kalau boleh, ada mahasiswa yang sudah tahu linguistik itu apa kira-kira. Ada yang bisa berkontribusi, karena ini kuliah kan harus interaktif, bukan one way direction saja. Ada yang mau mencoba linguistik atau dengan bahasa Indonesia, silahkan. Ya, dari UNER saya kira, saya harap pasti sudah diketahui apa itu linguistik. Tapi kalau tidak menjawab tidak apa-apa. Tapi bagus kalau ada. Izin menjawab, Prof. Ya, Restu Santiari, silakan. Saya off cam ya, Prof ya, mohon maaf Ya, karena sedang mati lampu. Ya, suaranya saja cukup. Iya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, Prof. Entah Bagus. itu segi strukturnya, fungsi, ataupun penggunaannya. Ya, bagus sekali, ya bagus. Linguistik. Ada kira-kira satu lagi? Restu, terima kasih. Sama-sama, Prof. Ya, dari mana ini? Dari UNER? Dari UNER, Prof. Ya, dari ya, terima kasih sudah berkontribusi. Baik, ya, kalau ada lagi saya sangat harapkan interaktif ini akan lebih bagus supaya tidak dari saya saja. Linguistik adalah ilmu, ya, kajian ilmiah tentang bahasa. Bagus ya. Saya beri dukungan ya. Inilah linguistic is scientific study of language ya. Tidak ada bedanya. Ya. Kemudian semantik kira-kira ada. Mau saudara Restu atau teman yang lain? Semantik itu tentang apa? Linguistik kan di atasnya payung. Semantik? Halo, siapa tahu pernah mendengar apa Boleh yang menjawab lagi, Prof. Silahkan Restu, nanti saya dapat kasih bonus kalau begitu. Iya, cabang linguistik yang mempelajari tentang makna, Prof. Ya, bagus ya. Ada yang lain lagi? Bagus ya. Semantik is the subfield ya of linguistic studying about meaning. Mudah-mudahan jelas ini meaning ya. Nah, ini ya saya katakan bagus ini, tidak ada salahnya. Tapi ilmu itu sangat pesat perkembangannya.
sehingga kita ingin mengisi update. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh ini Profesor Keith Allen ini, dosen saya waktu S2 di Monash ini, Profesor Emeritus Keith Allen, dalam bukunya, ya nanti kalau ada yang berminat, japri saya akan kirim buku ini tentang linguistik. Jadi judul bukunya The Routledge Handbook of Linguistics. Apa kata beliau di dalam buku ini? Melengkapi dari apa yang disampaikan oleh saudara. Saya bacakan, linguistic is the study of the human ability to produce and interpret language in speaking, writing, and signing for the deaf. Ini untuk orang tuli bisu. Ini bukunya tahun 2016. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan definisi tadi, akan ada penyempurnaan. Kalau di sini kan study of language. Di sini sudah dijabarkan language itu speaking, writing, and signing. Ya. Kemudian apa yang terjadi di semantik? Nah, ini juga ada tambahan informasi. Semantic is the study of meaning communicated through language. The meanings of words and sentences. Ini John Said. Persis di dalam buku itu ada. Nah, kalau kita bandingkan dengan tadi, ini semantics is the subfield of linguistic study for meaning. Jadi kita sekali lagi, kenapa saya mengisi judul ini dengan updating, ya. Jadi untuk mengupdate, memutakhirkan pengetahuan kita. Ya, saya lanjut. Nah, sekarang, nah ini dia. Apa saja yang saya mau ulaskan? Apa yang disampaikan oleh Keith Allen itu? Ada human ability to produce and interpret. Jadi saya sekarang memproduksi bahasa. Kebetulan dalam kuliah ini saya memakai bahasa lisan speaking. Jadi saudara pasti memproduksi writing, mencatat. Nah, signing ini untuk orang bisu. Dari definisi ini kita bisa ungkap bahwa speaking itu kaitannya dengan bukan bahasa saja seperti definisi terdahulu, yaitu speaking itu menyangkut bahasa lisan, writing menyangkut bahasa tulis, kemudian signing itu bahasa isyarat. Ya, jadi yang populer di Indonesia kan baru oral and written. Kalau signing juga sudah ada di televisi yang gerak-gerak tangannya itu kalau ada berita itu. Tapi belum begitu berkembang menurut saya. Nah, ini dulu definisi karena kita mengupdate. Sama dengan semantik, fokus hari ini adalah ini apa yang menjadi tujuan penting dari penambahan informasi ini adalah meanings of words, meanings of sentences ini bukan meaning saja. Study about language meaning gitu ya. Ya, jadi silahkan seperti inilah uraian saya. Kemudian pertanyaan saya, where is the semantic? Di dalam tataran linguistik, di mana semantik itu? Nah, ini saya coba skemakan. Ya, pertama tentu ini lingkungan bahasa. Kita ada masyarakat, ada budaya, situasi, dan sebagainya. Ya. Ya. Silahkan di-mute. Ya. Ya, di semantik itu ada di sini, di linguistic level. Kalau menurut Der Saussure kan ada form and meaning. Ya, ini saya akan bahas sedikit. Bahwa semantik itu berada di konten di sini. Tolong. Oke, mohon maaf bisa di-mute. Ya, coba hostnya meng-mute. Halo, sudah, terima kasih. Ya, kemudian makna ini direalisasikan kalau bahasa tulis itu kan dengan leksikogrammer, kata, grammar itu dengan kalimat seperti tadi, John Said itu.
mungkin leksikogrammer itu istilahnya juga ada morfosinteks, silahkan. Itu beda-beda istilah, tapi maksudnya adalah seperti itu. Kemudian kalau bahasa lisan itu diekspresikan lewat ilmu bunyi. Jadi semantik ada di sini. Baik bahasa tulis maupun bahasa lisan itu di dalamnya ada semantik makna. Nah, tentu makna itu masih sangat dipengaruhi oleh context of culture, of context of situation. Tapi kita tidak mau masuk jauh ke perangkat. Nah, mari kita lihat. Semantik itu sebetulnya berada di bawah semiotik. Semiotik itu ilmu tanda. Ini foto waktu saya di Padang tahun 2018 pada waktu kabut asap itu. Ada matahari seperti ini. Nah, ini semiotik itu mempelajari tanda. Kalau mataharinya seperti ini, tandanya apa kan begitu. Nah, kalau kita lihat bahwa semantik itu tidak membahas semua tanda. Yang dibahas oleh semantik hanyalah tanda-tanda bahasa. Jadi kembali lagi, semantik itu di atasnya itu ada semiotik. Semiotik itu ilmu tanda, kemudian tidak semua tanda yang ada di dunia ini masuk kajian semantik. Tapi hanya lingual sign, ada signifie menurut De Saussure, penanda itu ada form, tadi kita sudah melihat ada leksikogrammer, kemudian ada petanda meaning. Jadi semantik itu akan ada di dalam dari bentuk itu, harus you study form and meaning. Teori semantik banyak sekali, ya. Jadi untuk membedah makna itu banyak ada pisau bedah, ya. Nah, misalnya ada semantik leksikal, itu baca bukunya almarhum Profesor Mansur Pateda dari Gorontalo University. Ada semantik kognitif, psikosemantik. Nah, yang saya akan coba hanya 3 saja hari ini, yaitu componential analysis secara sepintas, karena dari sinilah wahana kita mau menuju ke meta language. Meta language kita akan bahas dengan beberapa contoh dan aplikasi di dalam bahasa tertentu. Saya akan mencoba memperkenalkan ada buku-buku saya dan buku mahasiswa. Kemudian yang paling utama hari ini adalah memperkenalkan NSM seperti judul dari kuliah ini. Kenapa disebut mutakhir? Mungkin pertanyaannya bahwa sampai saat ini saya terutama belum dapat sumber yang lain untuk mendapatkan teori-teori terbaru tentang semantik. Mungkin ada, tapi itu keterbatasan saya membaca. Nah, saya akan mencoba dengan komponen. Mudah-mudahan componential analysis sudah pernah didengar? Pernah mendengar? Halo, mahasiswa? Para peserta? Ya, kalau tidak ada, saya akan gambarkan secara ringkas. Ya, komponen analysis itu kita mendapatkan makna melalui analisis komponen. Komponennya ini sangat terbuka, ya, terbuka sekali. Yaitu kadang-kadang kita mendasarkan diri, itu parameternya ada entity. Kalau bahasa Indonesia entity itu entitas. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia yang baku, ya. Saya pakai entity. Biasanya dianggap komponen manusia, binatang, atau sesuatu benda. Nanti saya jabarkan. Ini bernyawa, animate, artinya versusnya. Kalau umur, usia itu ada yang, ada muda, ada tua. Kemudian status pernikahan, ada menikah, ada bujang. Ya. Nah, saya akan lanjutkan realisasinya. Nah, begini. Kalau bahasa Inggrisnya, komponen yang ada yang bisa kita pakai dasar menganalisis ialah human, animate, male, female, young, old, married, single. Ini kalau memang sebuah leksikon atau sebuah entity, ada nilainya, ada unsur manusianya, plus. Kalau tidak ada, minus. Jadi componential analysis hanya memberi tanda-tanda plus dan minus. Ya, ini saya berikan contoh. Kalau ini girl pasti perempuan, ya, yang
perempuannya itu plus. Kalau dog ini thing-nya yang plus. Kalau human-nya minus. Jadi saya jabarkan dalam bentuk skema. Ini boy, yang-nya plus, ya human-nya plus, dan sebagainya. Kalau father, all-nya yang plus, yang-nya minus, dan sebagainya. Sehingga kalau digambarkan akan berbentuk begini. Nah, sehingga kita akan bisa tahu apa beda boy dengan girl. Jangan langsung pasti beda Pak. Kalau boy itu laki-laki, girl itu perempuan. Oke, bagus kalau begitu. Tapi kita kan belum puas. Kita harus menjawab kenapa boy dengan girl berbeda. Inilah parameter kita menganalisis sehingga menemukan alasan ilmiah. Maka teori analisis komponensial. Jadi boy itu human, yes. Girl-nya yes, pada yes. Dog-nya bukan, karena ini termasuk binatang. Male, ini jenis kelamin ya. Ini laki-laki, yes. Girl-nya no, yes. Nah ini jangan dipakai budaya Indonesia. Masa anjing saya tahu kok dia sudah baru lahir cowok atau cewek ya. Kalau pakai istilah cowok dan cewek pasti anjingnya itu sudah naik status sebagai manusia ya. Tidak mau ada orang mengatakan anjing betina atau anjing jantan harusnya ya. Secara semantik kan harus jantan betina. Ya. Nah di budaya Inggris masalah seks binatang seperti anjing itu tidak menjadi budaya mereka untuk bercerita, sehingga menurut analisis ini dianggap minus plus, jadi bisa ya bisa tidak. Begitu juga di female, kalau boy-nya itu kan tanpa female, girl-nya plus female, pada pastilah minus female. Married ini tidak menikah, ini tidak. Nah ini kan tidak tahu apakah anjingnya menikah atau belum kan. Ya ini tidak dipermasalahkan ya. Jadi jangan kita melihat fakta-fakta dari sudut Indonesia. Ini di Inggris ini terjadi. Kemudian single, yes, yes. Padanya itu pasti sudah berkeluarga. All, minus, minus, plus. Yang, dan seterusnya. Nah, untuk ini silahkan baca buku Naida. Ada componential analysis by Naida, ini ahli bahasa dari luar negeri. Nah, tidak cukup di sini saja, karena saya selalu ingin mengupdate diri, saya juga menemukan komponen yang lain. Mohon cermati. Nah, saya akan mengatakan bahwa tempat duduk furniture items, ya. Tempat duduk. Nah, ini dari sini sebetulnya cikal bakal dari meta language itu sendiri. Tapi di sini baru pada tahap pemberian tanda plus minus saja. Mari kita lihat. Chair ini kursi, ada sandaran belakangnya yes, ada kakinya yes, untuk satu orang yes, untuk duduk yes, tanpa sandaran tangan, tanpa no di sini. Rigid kuat pasti. Kalau armchair ini sandaran belakangnya ada, kakinya ada, untuk satu orang oke, untuk duduk ya ada sandaran. Makanya nanti walaupun sama-sama dalam medan makna yang sama, yaitu tempat duduk, chair dengan armchair itu ada bedanya. Di mana bedanya? Ini di sini. Ini ada minus, ada plus. Ini cara memberi alasan akademik atau ilmiah. Bahwa ada cara yang dipakai untuk mengurai secara lebih detail, secara teoritis, bahwa chair dengan armchair berbeda. Stool. Nah, sebenarnya kalau ada yang tidak tahu arti stool, dengan melihat kode-kode ini bisa akan memahami. Jadi ada tempat duduk yang tanpa sandaran belakang. Ada kakinya untuk satu orang, untuk duduk, tapi tidak punya sandaran tangan. Ini disebut stool. Ya. Kalau bahasa Balinya itu dingklip, mungkin bahasa Jawanya diilis. Baik, sekarang sofa saya kira sudah. Ya, sofa ini
Di sini sopa ya seperti ini, hanya for single person tidaklah. Sopa itu untuk banyak orang. Kalau bin bag ini tidak ada, ini tidak ada, ini ada, dan seterusnya. Satu lagi temuan saya setelah membaca-baca, saya ingin share, berbagi dengan para peserta, bahwa komponen cell analysis tidak cukup Boyle, human animate dan sebagainya. Ini juga saya menemukan kata kerja. Ya, saya senang membaca-baca sehingga saya mau membagi diri, membagi ilmu. Ini adalah kata kerja yang mempunyai nuansa mentransfer, berpindah, memindahkan sesuatu. Ini buy membeli, sell menjual, steal mencuri, give memberi, swap itu biasanya mengambil alih kalau ada urusan di bank. Ya. Nah, kita lihat buy dengan sell saja. Kalau buy itu transfer of possession, ya memang ada perpindahan milik. Voluntary transfer ya dengan sukarela. Ada nilai tukarnya, ada harganya. Subjek yang diterima ada. Karena membeli. Kalau sell, tidak ada subjeknya, malah diberikan. Bukan di-receive. Ini. Kalau mencuri, nah di sini kalau mencuri itu ada transfer, misalnya HP saudara dicuri orang, tapi yang mencuri itu tidak dengan secara sukarela, tidak, malah tidak ada diberi harga atau uang. Apakah pernah ada berita HP-nya dicuri langsung dikasih uang? Tidak ada exchange. Harganya juga tidak ada. Ya, dan seterusnya seperti ini. Saya tidak akan lanjutkan. Ini sebagai pintu masuk untuk kita membahas meta language namanya. Lanjut apa ada diskusi atau diskusinya nanti saja ya? Boleh izin saya lanjutkan? Lanjut mantan Prof. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Sekarang, kenapa muncul teori mutakhir? Karena judulnya adalah teori mutakhir. Kenapa? Ya, ini kaitannya dengan pencarian makna di kamus. Dictionary meaning saya sebut itu. Karena pencarian makna di kamus itu pada tataran tertentu kurang lengkap. Tapi untuk initial meaning strategi istilahnya, jadi untuk tahap awal mencari makna, kamus sangat berpengaruh. Sehingga jangan nanti setelah mengikuti kuliah saya, nanti kamus saudara dibuang karena tidak berguna, bukan begitu ya. Nah, ini saya beri contoh kenapa arti kamus itu memberi makna yang perlu dielaborasi, perlu dikembangkan. Ya, mari kita lihat ini omongan dari orang Inggris bahwa the pitfalls of meaning. Saya bacakan saja. The definition is an attempt to show the meaning of one words by means of some other words which say the same meaning. Kurang lebih artinya satu kata ini diartikan satu. Kalau ini bilingual dictionary, run, lari cukup. Kalau orang mencari hanya sampai di sini saja sudah cukup puas. Ya, tapi pernah saya mengajar BIPA, orang asing belajar bahasa Indonesia, ditanya, Pak, apa arti tarik? Saya suruh mencari di kamus besar bahasa Indonesia, kan ada online. Ya, tarik, dia temukan hela. Dia tidak tahu apa arti hela. Hela artinya tarik. Nah ini, tarik hela, hela tarik. Nah ini dianggap obscurity, itu kabur dan berputar-putar. Tarik artinya hela, hela artinya tarik. Itu berputar, tidak menemukan arti. Nah, kebetulan kita orang bahasa Indonesia kan sudah tahu tarik dengan hela, sudah tahu tidak perlu dicari. Tapi bagi kita misalnya belajar bahasa asing, maka akan dihadapkan dengan problema seperti ini. Sehingga dari arti kamus, sementara ini untuk mendapatkan arti yang lebih luas, lebih lengkap, ini berputar-putar. Mari kita lihat contoh. Kalau bisa dibuka kamus halaman 345, ini seperti ini kesan orang barat yang saya ajar dulu. Hela itu menarik.
Sudah itu tarik, menghela. Jadi ini berputar-putar sehingga apa yang sebenarnya arti hela? Apa artinya tarik menjadi kabur? Tidak di kamus bahasa Indonesia saja. Kamus bahasa Inggris juga ada. Saya akan mencarikan demand dengan claim. Ya, kalau gampangnya kan demand itu permintaan, claim itu tuntutan selesai kan. Kalau cukup sampai di situ. Tapi kita sebagai orang belajar bahasa kan ingin tahu, ada enggak fitur-fitur pembeda. Nah, ini diberi penjelasan dalam bentuk meta bahasa. Meta bahasa artinya, meta itu gambar, bahasa itu bahasa. Jadi pemetaan makna dengan bahasa. Inilah pemetaan. Ya, dengan cara begini jelas arti demand dengan claim. Kenapa perlu diperjelas? Karena ruwetnya jaringan, saudara-saudara. Kalau saya lihat jaringan demand dengan request atau claim ini unsurnya banyak sekali. Demand itu berisi ask, berisi request. Ya. Kalau claim berisi ask, berisi call dan sebagainya. Ini ruwetnya. Fitur-fitur yang melekat atau fitur makna yang melekat pada sebuah leksikon. Nah, sehingga ini muncullah teori baru yang disebut dengan meta language. Jadi meta language, saya ulangi, itu meta picture, map, atau language. Ya, language used to map the language phenomena. Kalau saudara beruntung, di sini ada buku Keith Allen ini, dosen semantik saya di Monash, itu menerbitkan tahun 2001, Natural Language Semantic. Nah, dasar dari, ini saya berikan informasi, bahwa dasar dari pemetaan makna dengan bahasa itu tidak boleh asal-asalan atau ngawur. Ada entity, ada proses, ada instrumen, ada riset. Nanti saya akan wujudkan dalam bentuk foto-foto. Ya, terutama untuk verba itu sangat lengkap. Ada juga yang sudah memetakan nomina, ada adjektiva juga sudah, ya. Verba yang paling banyak dan nampaknya paling lengkap, bisa mewahanai semua ketentuan dalam metabahasa itu, yaitu entitas, proses, alat, dan hasil. Jadi saya akan berikan bukti-bukti sesuai dengan hasil penerapan teori ini. Nah, ini satu dulu, meta language, karena meta language itu sangat terkait dengan meta language semantik alami yang lagi sebentar kita akan bahas sebagai kunci dari pembahasan hari ini. Ya, mari kita lihat. Kalau saya sengaja mencarikan contoh bahasa Indonesia. Nanti bisa diterapkan dengan bahasa daerah. Saya juga membawa beberapa contoh bahasa Jawa karena saya yakin mahasiswa ini lebih banyak bisa berbahasa Jawa. Saya punya 2 data bahasa Jawa. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia sifatnya sangat umum, saya akan mengatakan memotong, ya. Nah, ini gambarnya memotong dengan gergaji ada, memotong dengan gunting rambut ada, memotong kertas ada, memotong daging ada, memotong bambu. Ini semua memotong. Potong bambu itu, potong daging itu, potong kertas itu, potong rambut itu. Ya, padahal sebenarnya di setiap bahasa, walaupun bahasa Indonesia sifatnya umum, ini sudah mempunyai varian. Variannya apa? Mari kita lihat. Kalau potong, ini besi, kayu, bambu, rambut, 1, 2 kali kuku. Penggal, nggak mungkin sudah memenggal besi. Nah, ini sudah ada kolokasi namanya. Ya, siapa bersama dengan siapa. Kalau penggal pasti bagian atas sesuatu atau kepala manusia. Kalau bahasa Bali saya menemukan 3 lagi penggal. Ya, nanti kalau ada kuliah berikutnya saya ceritakan cross language data dari lintas bahasa. Cukup bahasa Indonesia saja dulu. Kalau cukur pasti rambut, ya. Nggak mungkin sudah mencukur besi, mencukur kayu, ya. Kecuali arti kias, itu beda. Ya, ini kumis, jenggot, bulu dengan hati-hati. Nah, ini ada sudah dengan hati-hati, silet. Ini sudah mulai rambut itu entitasnya, dengan hati-hati itu caranya, ini instrumennya, alat. Nanti hasilnya belum ada, ya.
Kalau cukur mungkin kepalanya bersih, rapi, dan sebagainya. Rabas pasti daun. Nggak mungkin merabas rambut. Ini sudah ada varian dari nosi, saya sebut nosi. Karena nggak ada bahasa Indonesia yang saya tahu. Bahasa Inggris itu notion, cutting notion, bernosi memotong. Iris, bawang, daging, perlu alat pisau runcing dan tajam. Hasilnya halus. Nah, ini sudah varian. Jadi berbeda sekali kalau saya potong rambut, potong kayu, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran bahwa dari sinilah cikal bakal kita akan memetakan makna dengan bahasa yang disebut meta language atau meta bahasa. Izin saya lanjut. Nah, memotong. Lihat. Entitasnya apa? Kayu, besi, bambu, rambut. Nah, ini kan beda-beda nanti leksikon. Kalau mau motong kayu, beda leksikon. Ya, kalau motong rambut, itu apa? Cukur. Ya. Alat sarana ada pisau besar, ada pisau kecil, ada silet. Ya. Hasilnya bisa menjadi dua, bisa menjadi banyak, bisa halus. Tergantung dari leksikon yang kita pilih. Tapi prosedur analisis ini adalah entitas, alat, hasil, cara sekali potong. Kalau menggal itu dengan pisau besar sekali potong. Ada yang kalau bawang itu berulang-ulang. Itu nanti deskripsikan dalam bentuk metabahasa. Gambaran yang lebih jelas. Nah, sekarang kalau memenggal ini kan memotong ini sangat umum. Memenggal itu sudah mengarah kepada entitas tertentu, yaitu bagian atas bangunan, bagian kepala binatang, kepala manusia, atau bagian ujung pohon. Itu penggal. Penggal ujung pohon, penggal leher kambing kan begitu ya. Kemudian alat memenggal tidak mungkinlah memakai silet, gitu. Tidak mungkin ya. Pasti alat besar atau pisau besar. Prosesnya sekali potong. Tidak ada orang menggal berkali-kali. Ya, hasilnya pasti menjadi dua terpisah. Walaupun ujung daun juga kalau dipotong dengan penggal ya mungkin menggunting kalau pakai gunting. Tapi kita pakai memenggal yang kontras. Nah, kalau mengiris beda lagi. Entitasnya pasti bagian sesuatu bawang. Jadi diiris bagian sesuatunya bawang itu diiris cabai. Alatnya pisau kecil, nggak mungkin mengiris dengan pisau besar, nggak mungkin. Ini sudah mulai tergambar makna dengan bahasa. Caranya berulang-ulang, hasilnya jadi kecil-kecil. Kalau saya gambar seperti ini, bayangkan kalau penggal ini ada sapi, kalau iris seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa mendukung apa yang saya uraikan di atas. Sehingga skemanya begini. Jadi sandaran kita memilih penggal, itu entitasnya leher atau kepala, kalau iris bawang dan lombok. Alatnya apa? Arang, pisau besar, tajam. Alat untuk mengiris pisau kecil, runcing. Kalau ini sekali ayun ini berulang-ulang. Hasilnya menjadi inilah yang bisa memberi gambaran sebuah leksikon yang kita analisis. Kalau kamus kan bisa dibuktikan, cek di kamus. Kalau potong itu ya memotong itu ya. Jadi kalau bisa ini akan menjadi kamus monolingual ya. Monolingual. Saya lanjut sekarang. Ya, ini beberapa karya yang sudah saya buat. Saya kebetulan dapat hibah tahun 2019. Hasilnya adalah wajah. Dengan Pak Wede Kusumo saya. Karena nak boleh sendiri. Ini ya saya informasikan mudah-mudahan di UNER juga terjadi ini atau nanti ini menjadi inspirasi bahwa sejumlah tesis yang kami anggap bagus kita mau terbitkan. Kebetulan Pak Suparo waktu itu menjadi Koprodi, mungkin dapat ada semacam hibah, ada dana untuk penerbitan, sehingga saya diminta tolong untuk membuatkan buku ini. Jadi tesisnya ini saya convert istilahnya. Saya convert menjadi sebuah buku, yaitu untuk
sebagai buku, katakanlah buku ajar lah modelnya. Ini maaf, ini bahasa Bali pemetaan makna, leksikon penyukat bahasa Bali. Kalau penyukat itu sebuah selembar seutas gitu kalau bahasa Indonesia. Itu diungkapkan dengan sangat bagus sekali oleh mahasiswa ini. Jadi mahasiswanya dapat juga buku, dapat ini sudah punya haki. Buku yang lain ini saya dapat hibah lagi dengan Pak Wede tahun 2020. Ya, ini verba bahasa Bali bermakna air. Ini tidak verba saja. Jadi semua leksikon yang bermakna air saya coba petakan. Jadi belum memakai NSM, baru metabahasa saja. Nah, inti dari kuliah ini adalah kita mau membahas dan memperkenalkan dan memberi bukti-bukti apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Ya, ini ada bukunya yang memang relatif lama, ini tahun 1996, Prof. Mulyadi kenal betul dengan kedua buku ini. Ya, ini yang mendasari saya untuk mengembangkan natural semantic meta language, teori mutakhir. Ini sudah berkembang, tidak tahun 96 saja. Saya terus mengikuti sampai terakhir kami bisa bertatap muka dengan ini dengan Profesor Anna Wispika, ini Profesor Cliff Goddard namanya. Ini dari Australian National University, sebenarnya dari Polandia beliau. Tapi sekarang berhome base di Canberra. Ini beliau di Griffith University. Di dua bukunya yang menjadi sandaran penting. Kemudian banyak artikel-artikelnya, kalau ada di antara saudara berminat, nanti klik saja Anna Wispika, keluar ada artikel yang mutakhir ya. Saya cari. Saya yang memperkenalkan ini sandaran saya untuk mengembangkan NSM dengan data, terutama saya menggunakan data bahasa Bali karena saya juga ingin ikut melestarikan bahasa Bali dan mengembangkan bahasa Bali secara ilmiah dalam beberapa buku yang saya sudah terbitkan. Ya, nah ini beliau inilah yang banyak memberi inspirasi, memberi ide dan sebagainya sehingga saya bisa mengembangkan NSM untuk data bahasa Bali. Tapi tidak menutup kemungkinan contoh-contoh yang ada di sini. Saya juga membimbing beberapa mahasiswa S2, ada yang berbahasa Inggris, ada berbahasa Indonesia. Karena saudara mayoritas pesertanya bahasa Indonesia, orang Indonesia, saya memakai contoh bagaimana penerapan NSM pada data bahasa Indonesia, terutama verba tindak. Nah ini teorinya dulu sedikit ya, supaya kita tahu apa itu NSM atau MSA. Ini saya bacakan saja. Teori metabahasa semantik alami MSA ini mengkombinasikan tradisi filsafat, logika dalam kajian semantik dengan pendekatan tipologi terhadap studi bahasa berdasarkan atas penelitian empiris lintas bahasa. Nah, dari sini saya dapat sinyal bahwa ada tradisi filsafatnya, ada logika dalam kajian semantik, ya. Kemudian yang paling penting bagi saya tidak bahasa Inggris saja datanya. Jadi ini bisa bahasa Bali. Saya juga sudah menerbitkan buku dengan Vensius Gandhi namanya. Itu bahasa Manggarai, dan ada dari Rejang Lebong juga ada, dan sebagainya. Tapi dalam contoh ini bahasa Indonesia saja. Nah, ada beberapa hal ya, karena prinsip dari NSM itu one meaning one form gitu ya. Apa itu one meaning one form? Sebelum itu mari kita lihat teori MSA dirancang untuk mengeksplikasi. Nah, ini istilah khusus di NSM atau MSA. Kalau di istilah umum namanya mengeksplanasi, explain bahasa Inggris. Kalau ini explicate. Explicate hanya ada di NSM. Artinya sama, yaitu explain please, explicate please. Tapi ada perbedaan halus. Kalau explicate itu menjelaskan dengan dengan makna asal. Saya ceritakan nanti apa makna asal itu. Ya.
mengeksplikasi semua makna. Jadi mampu menjelaskan semua makna, baik makna leksikal, makna gramatikal, maupun makna ilokusi. Ini karya saya tahun 2023, saya sudah mencoba menerapkan eksplikasi makna ilokusi, yaitu speech act. Ada bukunya. Ya. Kemudian pendukung teori ini percaya bahwa prinsip bahwa kondisi alamiah sebuah bahasa, nah ini saya ajak saudara-saudara mahasiswa merenung apakah betul ini, mempertahankan satu bentuk untuk satu makna dan satu makna untuk satu bentuk. One form, one meaning, one meaning, one form. Jangan disalah artikan one form itu satu kata, artinya satu kata, bukan. Satu kata bisa one meaning itu dengan uraian. Ya. Seperti misalnya cangkul, itu alat dipakai oleh petani, dibuat dari besi, kayu, dan seterusnya. Itulah namanya one meaning. Jadi alat yang dipakai oleh petani, dibuat dari besi dan kayu, dipakai sehari-hari, namanya cangkul. Ya kan gitu. Itu one form, one meaning. Saya lanjut. Dalam teori MSA, eksplikasi makna dibingkai dalam sebuah meta yang bersumber. Ya, ini khusus saya katakan eksplikasi namanya. Selain mapping ada juga eksplikasi. Ini menggunakan apa yang kita sebut dengan makna asali. Jadi makna asali itu sampai sekarang sudah ditemukan 65 butir. Kalau tahun 1972 baru 14, sudah itu berkembang menjadi 18, 20 dan seterusnya. Sampai sekarang sudah 65, itu terbitan tahun 2017 buku yang saya baca. Nah, dalam teori MSA terdapat sejumlah konsep, banyak konsepnya, tapi saya perkenalkannya makna asali dan polisemi. Polisemi di dalam kaitan ini tidak sama dengan makna sebuah kata mempunyai banyak makna, bukan itu saja. Ada kekhususan, ya. Nah, mohon maaf, saya akan coba menayangkan makna asal itu apa. Ya, ini dulu. Definisinya sangat abstrak. Ya, makna asali bukan makna asli, tapi asali. Semantic primes. Kalau dulu namanya semantic primitives. Entah karena istilah primitif itu kuno dan sebagainya, berubah menjadi semantic primes. Adalah perangkat makna yang tidak dapat berubah karena diwarisi manusia sejak lahir. Makna ini merupakan refleksi dari pikiran manusia yang mendasar. Nah, kalau baca ini saja sangat tidak jelas, ya. Tapi saya lebih baik memberi contoh. Makna asal itu begini. Ini ada 16 kategori. Setiap kategori itu mempunyai anggota. Misalnya, substantif istilahnya, I, di mana-mana ada I, di seluruh bahasa ada I. Ya, kalau bahasa Indonesia saya yang tidak kena pengaruh apa-apa budaya, atau kalau di Jawa itu ngoko, kromo, sorsingih itu enggak kena. Saya. Kalau di Malaysia aku mungkin ya. Nah, kalau bahasa Inggris I ini untuk netral. Nah, kemudian yang sudah saya kerjakan, ini mental predicate, itu nanti think, know, want, ini yang sudah saya kerjakan. Hasilnya adalah buku struktur semantik verba keadaan. Dari sinilah saya berangkat untuk menganalisis verba keadaan bahasa Bali. Jadi verba keadaan berbeda dengan adjektif. Ya, kalau adjektif di teori yang lain sedikit beda dengan yang disebut dengan Gifford 1984, karena Gifford membagi ada verba state verb, ada proses verb, ada action verb. Ya, saya tidak bahas itu, tapi dari sinilah asal usul sehingga nanti saya bisa menerbitkan buku. Kemudian speech. Nah, ini ada speech act, itu tidak tutur di sini makna asalnya. C. Nanti saya beri contoh sebuah tesis. Dia akan mengatakan, C itu mengatakan. Kalau bahasanya C. Kemudian ada verba tindakan dari action. Makna asalinya do, melakukan. Kalau event, proses to happen, terjadi. Ya.
yang lainnya movement to move, would go ini biasanya tindakan. Sehingga saya ulangi, saya menggunakan klasifikasi verba menjadi 3, yaitu state verb, verba keadaan, karena saya memakai dasar analisis. Mental predicate jangan diterima predikat mental. Nah, ini istilah. Ya, kalau berpikir itu saya sebut state verb. Ya, nanti berbeda dengan happy dan seterusnya, itu adjective, jangan dikacaukan. Saya tidak mau masuk ke sana. Ya, speech act say, action do, event happen. Ya, sehingga saya mempunyai buku sudah 4 terkait dengan ini. Ada verba keadaan, verba tindak tutur, atau verba ujaran saya sebut. Kemudian ada verba tindakan, ada verba proses. Nah, yang lain-lainnya saya tidak jelaskan. Ini semuanya non-kredit. Memang ada teman kita, misalnya Bu Ita, memakai yang lain karena mewakili disertasinya tentang onomatope, ya, bahasa onomatope itu, ya. Jadi beda. Kalau Bu Rabiatul yang hadir dari ini, dia di sini di verba tindakan, bahasa Bima. Ya, kalau Pak Mulyadi ada bahasa asahan, ya. Ya, itu saya senang sekali sudah ikut mengembangkan NSM. Ya, nah sekarang NSM mempunyai 2 daya bedah, yaitu konfigurasi makna dan eksplikasi. Makna asal ini dipakai untuk mengeksplikasi. Ya, kalau meta bahasa yang tadi kita bahas, itu akan kita sebut konfigurasi atau mapping. Nah, mapping, sehingga kita akan ini sebagian saja dulu, bahwa eksplikasi modelnya akan begini. Itu saya, aku melakukan sesuatu pada Y. Sesuatu terjadi pada Y karena Y. Nah, ini sudah pakem. Nah, yang saya sebut dengan polisemi tak komposisi, ini tambahan sedikit, bukan polisemi saja, karena di sebuah leksikon itu akan melekat fitur 2 atau lebih. Ya, kadang-kadang melakukan dengan terjadi. Ini tidak komposisi. Akan terjadi seperti ini dalam eksplikasi. Nanti saya beri contoh. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau polisemi tak komposisi ini melakukan dan terjadi. Ini sudah disebut. Apa polisemi tak komposisi? Ini merupakan bentuk verba tunggal yang dapat mengekspresikan 2 makna asali yang berbeda. Kan 2 makna asali berbeda yang melakukan dan terjadi. Hal ini terjadi akibat memang tidak ada hubungannya melakukan dan terjadi. Ya, hubungan komposisi antara satu eksponen dengan eksponen lain, karena eksponen tersebut memiliki kerangka grammar beda ini melakukan dan terjadi. Tapi kita pakai di sini di eksplikasi. Ya, nah ini memang relatif abstrak dan perlu waktu untuk memahami. Karena itu saya mau mencoba memberi contoh. Sekali lagi, NSM itu akan menggunakan 2 daya bedah sekaligus, yaitu configuration namanya, atau mapping, atau yang kita sudah pelajari itu meta language. Kemudian ini ada explication, menggunakan 65 butir makna asali. Penerapannya mari kita lihat. Saya pilihkan yang berdata bahasa Indonesia. Ini struktur semantik verba ujaran bahasa Indonesia. Ini seorang mahasiswa S2 sudah saya convert tesisnya menjadi buku. Terbit tahun 2020. Kalau verba ujaran atau verba tindak tutur, speech act, ya istilahnya macam-macam, ya. Ada yang menyebut verba ujaran, ada yang menyebut verba mengatakan, itu silahkan. Yang penting konsisten. Nah, saya akan mulai bagaimana penerapan teori MSA atau NSM pada data tindak tutur bahasa Indonesia. Nah, ini contoh. Contohnya diambil dari koran Kalbasa. Menyuruh. Kita dapat menyuruh itu kan speech acts. Nah, mappingnya inilah. Ini yang bisa dikerjakan. Digambarkanlah makna menyuruh itu dengan bahasa
seluas-luasnya, semampu-mampu peneliti, asalkan bersandar dari entitas, proses, instrumen, dan risal. Kadang-kadang keempat itu tidak terpenuhi, tidak masalah. Tapi kita mempunyai sandaran ada 4. Seperti konsen tadi. Nih, saya tidak bacakan. Nanti ini bisa Ibu Bu Dila nanti nge-share ya, saya sudah kirim. Nah, dari mapping ini kita akan mendapatkan eksplikasinya. Nih, tidak boleh memakai kata-kata di luar 65 makna asal itu, tidak boleh. Ini pakemnya sudah ada. Kalau menyuruh itu pada waktu itu X mengatakan sesuatu pada Y. Misalnya saya menyuruh John, John-nya itu I, X-nya itu saya. Jangan sesuatunya ini diganti X mengatakan akan pulang, tidak bisa. Ya, atau seperti foto ini X mengatakan lempar batu gitu ya, tidak sesuatu ini. Kenapa demikian? Sesuatu ada di substantif. Kalau kita mau menggambarkan lebih luas, taruhlah di sini, di mapping. Di sini saudara atau peneliti diberi kebebasan. Ini sepertinya simpulan, tapi dengan cara eksplikasi. Ik mengatakan ini karena Ik ingin melakukan Z. Z apa? Ini kan melempar batu misalnya. Ik berpikir saya akan melakukan Z karena ini. Ik mengatakan sesuatu seperti ini. Ini pakemnya. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Saya juga mendapat waktu membaca artikelnya Pak Agus Subianto, ini ketua prodi S3 di S3 Linguistik di Semarang, ya, di Universitas Diponegoro. Nah, beliau menulis verba proses tipe kejadian. Ini contohnya. Leksikon lara, sakit, ini pemetaannya ini, ya. Nah, sudah itu eksplikasinya ini, lara sakit pada waktu itu, sesuatu yang buruk dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi polisemi indah komposisinya itu melakukan dan menginginkan. Ya, sebenarnya terjadi kuncinya ini melakukan dan menginginkan, karena asalnya kan dari event dan happen itu terjadi. Nah, ini model eksplikasi. Sekarang saya mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa S2 tahun 2000, ya 21 kalau tidak salah. Nah, saya akan mencoba, ini ada data bahasa Jawa, ya. Ini mohon izin Yolanda Diah Sapitri kalau hadir, saya memakai contoh ini. Struktur simantik verba pukul dalam bahasa Jawa. Ini artikelnya, ini jita. Ini datanya, ada jitanya cetak tebal. Ini pemetaan. Ya. Nah, pemetaan ini sangat tergantung dari kedalaman atau kepekaan setiap peneliti. Ya, bisa ditambah, bisa berkurang. Ya. Nah, kali ini pakemnya harus begini. Karena memukul ini itu polisemi indah komposisinya melakukan dan terjadi. Tetap ini kuncinya di sini. Yang lain-lainnya dikembangkan sih. Nah, saya beri contoh. Ik melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan pada bagian tertentu. Jangan memukul atau mengetuk, dahi, jangan di bagian dahi, dahi tidak ada di semantik prime, tidak ada. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, saya ingin memberi tambahan informasi nanti. Kalau sekarang cukup ini saja. Kini disebut semantik molekul. Perkembangan terbaru dari NSM adalah semantik molekul. Jadi karena eksplikasi dengan 65 butir ini perlu ada cara-cara lain untuk mengeksplikasi, terutama pada fitur-fitur yang kompleks. Tapi untuk kali ini cukup sampai tertentu saja. Tidak kita sampaikan apa yang disebut semantik molekul. Saya lanjut, antem, bahasa Bali juga antem, ya bahasa Jawa ini
ini tetap lakukan dan terjadi. Nah, ini supaya ada gambaran bahwa ini mappingnya, ini explication. Ya, boleh saya lanjut. Nah, ini nanti saya akan share. Silakan Bu Prof. Wayan, nanti saya akan kirimi soft file-nya, di-share. Di depannya itu buku ini berisi tentang semantik. Semantic shadow namanya. Saya menulis itu tentang teori-teori yang tidak saya sampaikan tadi. Ada lexical semantik, ada psychosemantik, ada semantik cross culture dan sebagainya di depannya. Kemudian ada karya-karya mahasiswa. Karena saya memang senang mengumpulkan tugas mahasiswa dalam bentuk dokumen, karena ini akan menjadi kenang-kenangan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah semantik. Dan sebelum masuk ke cetak ini, saya memberikan proses. Saya berikan tugas, setelah itu saya suruh mengumpul, saya itu beri feedback, revisi lagi, baru siap cetak. Ini nanti saya share buku ini. Nah, ini ada yang semantik leksikal, ada metabahasa saja, ada metabahasa semantik, ada lebih banyak. Tulisan-tulisan nanti dijadikan contoh. Berbagai bahasa, tidak bahasa Jawa saja. Ada bahasa Dawan yang di Timor, ada bahasa dari Manado, dan sebagainya. Tergantung dari asal mahasiswa. Nah, buku yang sudah saya terbitkan, seperti saya ceritakan, ini hasil dari predikat mental. Predikat ini adalah verba keadaan, ini verba tindakan, ini verba proses, ini verba tindak tutur yang baru saja tanggal 25 November ini, karena saya dapat hibah dan tidak boleh nama saya nomor 1, saya pinjam namanya Nak Agung Putra, yang mungkin Bu Wayan kenal, dosen senior kita. Ya, kemudian ini catatan akhir. Saya berikan waktu untuk diskusi. Bukan simpulan ini, tapi catatan. Dari tadi saya ingin menyampaikan bahwa NSM itu adalah sebuah sistem ya untuk mengkaji dengan bantuan semantik prime, mengkaji makna maksudnya ya. Nah, semantik prime sudah saya jelaskan tadi, bahwa itu perkembangannya sampai sekarang sudah 65 butir. Itulah ciri dari NSM. Kemudian kita tahu bahwa setiap teori itu selalu ada pro dan kontra. Ada yang love it or hate it, itu biasa ya. Tapi pengikut-pengikutnya percaya, termasuk saya, bahwa ini akan menjadi satu di antara teori semantik yang bisa menganalisis linguistik secara kontemporer, artinya mutakhir. Makanya judul kuliah hari ini kan NSM itu adalah teori makna bahasa mutakhir. Ya, jadi bisa. Nah, walaupun misalnya tidak saudara menggunakan NSM sebagai dasar teori dalam tesis, sering saya berpesan pada mahasiswa bahwa pada waktu kita mau menyusun kalimat, memilih kata, pasti dasarnya adalah pemetaan makna. Milih memicu atau memacu misalnya. Ya, memicu atau memacu. Ya. Kalau memicu, pasti pemetaannya itu hal-hal yang bersifat negatif. Memacu, hal-hal yang bersifat positif, kurang lebih seperti itulah pembeda memicu dan misalnya gara-gara terjadi tawuran, memicu bentrok antar tetangga, bukan memacu. Kalau memacu, kuliah ini diharapkan memacu mahasiswa memberikan wawasan yang lebih luas. Seperti judul goal itu kan, to widen updating your linguistic insight.
Nah, walaupun sudah kita anggap sebagai teori kontemporer, tapi kita tidak harus menepuk dada, ya tidak. Pernyataan perintis itu, jadi namanya Wisbika, tidak mengklaim bahwa MSI ini merupakan teori yang tuntas. Tidak. Makanya terus berkembang. Kalau dari 96, kalau Prof. Mulyadi menggunakan itu, belum ada semantik molekul. Sekarang sudah ada semantik molekul, ya. Nah, kemudian, tetapi disebut sebagai perkiraan approximate. Yang lebih lanjut dibuktikan dengan, nah kita terus menguji, coba salah lagi kan, seperti kutipan berikut ini. Jadi kutipan ini saya coba interpretasikan dengan bahasa Indonesia. Misalnya dia mengatakan, does not claim that the NSM is an ideal language analysis in the sense of being the final answer to the search for lexically embodied conceptual universal, kan? Tuntas. Itu hanyalah perkiraan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan trial and error. Tapi masih lebih bagus ada daripada tidak ada. Tuh. Nah, ini saya kira sebagai bahan diskusi, saya senang sekali kalau ada diskusi, karena apa yang saya coba sajikan ini tentu masih perlu dikomentari. Apalagi di sini ada Prof. Mulyadi, ada Dr. Rita, Dr. Rabiatul, mungkin Dr. Oinada, itu bahasa Jepang, bersama-sama nanti saling melengkapi. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini, ya masih banyak hal yang perlu ditambahkan. Silahkan saya stop share dulu, supaya kita bisa lebih komunikasi. Lihat wajah yang mau bertanya atau memberi komentar. Silahkan. Terima kasih Bu Lila atas waktunya. Terima kasih Prof. Menengah Sudipas, sangat luar biasa ya penjelasannya, memberikan katakanlah insight kepada kita semua.